Kami Bank Mandiri mempunyai 12 anak perusahaan. Beberapa anak perusahaan kami yang besar antara lain Bank Syariah Indonesia, ada Bank Mantap, kemudian juga Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance. Kita juga punya di insurance company gitu ya, seperti halnya Mandiri InHealth, Aksa Mandiri. Bank Mandiri juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang securities company Mandiri Mansek ya, dan ini adalah apa namanya anak-anak perusahaan besar yang dimiliki yang kontribusinya sangat signifikan. 3 dari anak perusahaan Bank Mandiri memberikan kontribusi profit di angka triliunan rupiah. Sebut saja Bank Syariah Indonesia yang tahun lalu mencatat profit di atas 4 triliun, kemudian Bank Mantap juga mempunyai berkontribusi 1,3 triliun, dan juga Aksa Mandiri yang profitnya di atas 1 triliun. Nah, tentu peran dari anak-anak perusahaan Bank Mandiri makin hari akan makin strategik dan makin berkontribusi. Kita juga terus membangun sinergi bersama mereka untuk terus bertumbuh, mengerjakan atau menggarap ekosistem dari Bank Mandiri Group yang kalau kita jumlah dari kita punya customer base di Mandiri Group, angkanya lebih dari 55 juta customer base. Ini adalah potensi yang sangat besar. Selain wholesale, di retail Bank Mandiri juga punya strong ekosistem yang nantinya akan kita kerjakan bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing anak perusahaan yang akan dipimpin atau di-lead oleh Mandiri Group. Di strong ekosistem dari anak usaha Bank Mandiri juga ya Pak ya. Dan masih mengenai kontribusi yang luar biasa dari anak usaha Bank Mandiri. Untuk memaksimalkan potensi dan kontribusi dari anak usaha ini pada 2023, apakah akan ada rencana Bank Mandiri juga menambah injeksi modal sehingga anak-anak usaha dari Bank Mandiri dapat lebih lincah berekspansi dan juga dari sisi permodalan yang lebih kuat? Rencana untuk penambahan atau injeksi capital tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing anak perusahaan. Di tahun lalu misalnya Bank Syariah Indonesia ada kebutuhan untuk menambah karnya, kita juga terus berkontribusi untuk mengambil right yang kita miliki dan menambah sebagian. Tentu di tahun 2023 ini ada beberapa anak-anak perusahaan yang dalam rencana bisnisnya juga ada kebutuhan untuk tambahan permodalan. Nantinya semua ini akan kita evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan juga arah dari pengembangan bisnisnya. Kita pada prinsipnya Bank Mandiri akan support untuk setiap inisiatif yang bisa memberikan value yang baik dan pada akhirnya bisa kembali kepada return atau profit yang baik kepada Bank Mandiri Group. Dari 12 anak perusahaan ya Pak ya, dari Bank Mandiri, kira-kira siapa Pak yang akan potensi paling besar untuk diberikan injeksi modal? Kalau tahun kemarin yang sudah adalah Bank Syariah Indonesia, tentu tahun ini belum ada rencana untuk Bank Syariah. Bank Mantap kita catat juga masih cukup permodalannya gitu ya. Yang kita mungkin akan kita siapkan beberapa tambahan capital itu misalnya di Mandiri Capital Indonesia. Kan ini adalah satu company yang kita set up venture capital yang nanti apabila ada kebutuhan-kebutuhan untuk invest di startup atau mungkin juga di fintech kita juga sudah menyiapkan injeksi kapitalnya, tetapi ini semua kita lakukan nanti setelah melakukan satu review yang mendalam mengenai kebutuhan dan juga bisnis apa yang akan mereka masuki. Ini kita tentu di dalam proses injeksi kapital kita lakukan dengan sangat hati-hati. Kita harus pastikan bahwa kapital ini akan memberikan return yang baik. Baik Pak, mungkin lebih lanjut lagi. Dalam hal pendapatan Bank Mandiri sendiri, bagaimana sebenarnya strategi dari Bank Mandiri untuk mendorong peningkatan fee-based income dan rasio fee to income perseroan ke depannya? Ya, pada tahun 2022 kontribusi fee-based income terhadap total pendapatan Bank Mandiri ini ada di level 28% dan kita masih melihat potensi untuk makin tinggi levelnya masih ada ke depannya. Dan kami memproyeksikan bahwa fee-based income ini akan terus tumbuh seiring dengan perekonomian yang makin solid dan juga tentu ditopang oleh tren belanja masyarakat yang meningkat dan juga adopsi digital yang semakin cepat.
Kedepannya kita akan fokus pertumbuhan fee ini kepada yang kita sebut sebagai recurring fee income. Strategi Bank Mandiri untuk mendorong peningkatan fee based income ini adalah kita dengan menawarkan solusi yang komprehensif untuk nasabah kami di dalam ekosistem Bank Mandiri Group dengan meningkatkan penetrasi untuk produk-produk yang berbasis fee kepada nasabah-nasabah kami. Fee based income yang sifatnya recurring terutama dikontribusi oleh pertumbuhan dari admin kredit dan DPK yang nantinya akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan bisnis kami. Juga fee based income yang bersumber dari digital. Sebagaimana kita ketahui, kita punya Livin, kontribusi fee based income dari Livin juga semakin hari semakin meningkat. Di Livin kita punya fitur Livin Suka, ada Livin Investasi. Suka juga masih memberikan suatu kemudahan buat seluruh nasabah kami untuk membeli tiket, tiket pesawat, tiket kereta, dan seterusnya. Ini juga hal-hal yang kita catat sebagai sumber fee based income recurring fee baru dari Livin dan juga Kopra. Ini juga andalan kami ke depan sebagai sumber fee based income Bank Mandiri.